Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang dimuliakan oleh Allah seluruh mahasiswa MD, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah metode dakwah, mata kuliah yang bisa mengantarkan kalian pada pemahaman dakwah secara komprehensif. Di semester 4 ini kalian akan lebih mendalami metode dakwah yang sebelumnya dulu di semester 2 kalian sudah mengkaji tuntas tentang ilmu dakwah. Ini mata kuliah ini nantinya akan sangat bermanfaat di mata kuliah media dakwah, dakwah multikultural, dakwah multimedia, dakwah literasi, dan sebagainya. Maka teman-teman harus mengikuti mata kuliah ini dari setiap materinya serta penugasan-penugasan supaya keilmuan kalian memang kompeten dan komprehensif. Dakwah secara lugawi, kalian bisa buka bukunya Abdullah ilmu dakwah dan Prof. Ali Aziz juga ilmu dakwah yang saya jelaskan di RPS itu, yaitu da'a yad'u da'watan, sebagaimana ditasrif secara istilahi, da'a yad'u da'watan wa mad'an fahuwa da'in wa dhaka mad'uun ud'u la tad'u mad'an mid'an. Jadi secara lugawi dakwah bisa bermakna memanggil, menyeru, memotivasi, menyampaikan, mengajak. Nah, secara istilah Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan bahwa dakwah adalah hathun nasi 'alal khairi wal huda wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar liyafuzu bisa'adatil ajili wal ajali. Jadi dakwah itu memotivasi, membangkitkan manusia untuk kepada kebaikan dan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar supaya mendapatkan kebahagiaan yang ada di dunia dan di akhirat. Sementara Muhammad Abu Al-Fat Al-Bayanuni dalam kitabnya Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah mengatakan bahwa dakwah adalah tablighul Islam linnas wa ta'limuhu iyyahum wa tatsbiquhu fi waqi'il haya. Jadi dakwah itu menyampaikan agama Islam kepada seluruh manusia supaya mereka mau mempelajarinya, kemudian menyampaikannya pula kepada seluruh masyarakat supaya orang yang belum Islam beragama Islam dan orang yang Islam semakin kuat keimanannya. Kalian bisa mencari definisi-definisi dakwah lain seperti Toha Yahya Umar, orang studi dakwah yang pertama di Indonesia, di bukunya Ilmu Dakwah itu ada, atau dari Tata Sukaya di Ilmu Dakwah. Nah, itu kalian cari supaya jangkauan pengertian dakwah kalian semakin luas. Dasar-dasar dakwah dalam Al-Quran itu ada pada surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang kedua ada pada surah Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat pertama itu mengindikasikan bahwa dakwah wajib ain. Jadi dakwah itu wajib bagi seluruh umat Islam. Dia yang pandai berkhutbah, berpidato, berceramah
maka berdakwalah dengan cara orasi. Terus kemudian orang yang kaya raya, berdakwalah dengan cara sedekah atau menyekolahkan orang supaya bisa hafidz Quran dan lain sebagainya. Di ayat kedua, dakwah dihukumi wajib kifayah. Contohnya tidak semua orang itu pandai berpidato. Maka ketika ada seorang ulama yang berpidato, berkhutbah, majelis taklim, maka gugurlah kewajiban dia. Tidak semua orang bisa berdakwah melalui ekonomi. Orang yang kaya raya, dia bisa berdakwah melalui ekonomi, dan yang belum memiliki kemampuan di bidang ekonomi, maka gugurlah kewajiban dia. Sistem dakwah itu terdiri dari dai, maddah, thoriqah, wasilah, mad'u, dan asar. Dai adalah orang atau pelaku dakwah. Maddah yaitu materi yang ia gunakan yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian thoriqah atau metode. Metode ini yang kita gunakan adalah hikmah, mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Kemudian ada bil hal, bil lisan, dan bil qalam. Wasilah yaitu media yang digunakan dalam berdakwah. Mad'u adalah penerima dakwah. Asar yaitu efek dari dakwah itu. Jadi apa efek dari dakwah yang dilakukan oleh dai kepada mad'u? Apakah dia mau menerima ajaran Islam atau tidak? Kemudian refleksi dakwah Rasulullah. Metode dakwahnya contohnya dakwah bil kitabah, melalui tulisan. Jadi era Rasulullah dulu pernah berdakwah kepada para raja Heraklius yang ada di Romawi, Raja Mukaukis yang ada di Mesir, Raja Kisra Abrowais yang ada di Persia, Raja Najasyi yang ada di Habasyah atau Ethiopia saat ini. Nah, pendekatan dakwah yang digunakan yaitu bil khair, menyampaikan Islam dengan cara tegas, lugas, supaya mereka mau memeluk agama Islam. Kemudian metode-metode dakwah yang akan kita pelajari yaitu ada dakwah bil lisan, yaitu dengan cara pidato, bisa ceramah, bisa berdiskusi. Kemudian metode dakwah bil hal, yaitu melalui perbuatan. Jadi ketika ada adzan berkumandang, maka segeralah sholat. Melalui perbuatan sholat itulah orang-orang akan melihatmu sehingga mereka mau melaksanakan sholat. Itu contohnya. Kemudian metode dakwah bil kitabah melalui tulisan. Di era sekarang, tulisan itu tidak hanya dilakukan melalui surat menyurat sebagaimana Rasulullah dulu. Kalian bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook untuk menulis sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Apalagi Gen Z sekarang itu mereka sangat menekuni media sosial. Jadi peluang bagi kalian untuk menyebarkan agama Islam itu semakin lebar. Metode dakwah bil hikmah. Hikmah di sini menurut Al-Ghazali itu menyampaikan dakwah dengan cara bijaksana. Kemudian metode dakwah mau'idhah hasanah dengan cara perkataan yang baik, yang santun, yang ma'ruf. Di sini kita ibaratkan seperti Kiai Haji Anwar Zahid itu yang berdakwah melalui humor, itu adalah salah satu contoh dakwah mau'idhah hasanah. Kemudian metode dakwah mujadalah, yaitu dakwah yang dilakukan dengan berdiskusi, berdialog, berdebat untuk menentukan suatu hukum dan lain sebagainya. Coba di sini nanti kalian bisa memberikan contoh dakwah bil lisan. Kalian ibaratkan ada di suatu masyarakat perkotaan atau pedesaan, lalu tema apa yang cocok digunakan berdakwah pada suatu kegiatan majelis taklim di kota atau di desa tersebut. Kemudian setelah berdakwah, kalian analisis apa kekuatan dakwah kalian.
apa dampak dari dakwah kalian. Nah, kalian juga bisa melihat kelemahannya apa. Terus setelah saya berdakwah, ternyata jamaahnya semakin memahami arti sholat. Kelemahannya mungkin mereka meskipun memahami, tidak semuanya mau melaksanakan kewajiban sholat. Coba nanti kalian pahami ini, kemudian berikan contoh. Metode dakwah bil qalam. Dakwah melalui tulisan di era klasik. Jadi era sebelum tahun 2000, orang berdakwah melalui tulisan, melalui pos, surat yang diposkan itu sangat marak sekali. Kemudian dunia berkembang cepat melalui dakwah tulisan di era kontemporer dan dakwah melalui tulisan di era digital. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, manfaatkanlah media sosial kalian, Instagram, Facebook, untuk berdakwah. Jangan hanya scroll video sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga hilanglah waktu kalian untuk tidak berdakwah. Metode dakwah dalam Al-Quran, sebagaimana ayat yang kalian hafalkan selama ini, yaitu tertera pada surah An-Nahl ayat 125. Ada dakwah bil hikmah, dakwah mau'idhah hasanah, dan mujadalah. Tugas kalian cukup menghafalkan ayat-ayat tadi dan carilah penafsiran yang bisa dikaitkan dengan studi kasus kontemporer saat ini. Sumber buku dan jurnal tentang metode dakwah ada dari Pak Abdullah, Ilmu Dakwah, kemudian Abu Al-Fat Al-Bayanuni, kitabnya itu Al-Madkhal ila Ilmi Dakwah, Moh Fahrur Razi, dakwah di era media baru, Tata Sukayat Ilmu Dakwah. Terus ada juga Pak Ali Aziz. Nah, itu sangat komprehensif tentang dakwahnya. Di sana tertera metode dakwah, media dakwah yang dikupas secara komprehensif. Atau teman-teman juga bisa merujuk tulisan-tulisan dosen-dosen UIN 1 yang membahas tentang dakwah. Coba kalian buka Bobi Rahman Santoso. Nah, itu banyak tulisan tentang dakwah. Yang terbaru ini saya menulis tentang varian dakwah multikultural. Jadi bagaimana metode yang tepat digunakan oleh dai dalam berdakwah di pedesaan yang di situ itu tidak mengenal Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nah, itu sangat menarik sekali. Kemudian problematika dakwah yang harus kalian ketahui selama ini, yang pertama, pemetaan geografis kultur masyarakat. Jadi seorang dai itu kebanyakan selama ini ya berdakwah pokok hafal ceramah, kemudian ya langsung ceramah, tidak mengetahui kultur masyarakatnya gimana, sehingga disitulah yang menjadi kegiatan dakwah stagnan. Seolah-olah kegiatan dakwah itu ya tidak berkembang. Yang kedua, kebutuhan mat'u. Ketahuilah setiap mat'u yang hadir dalam pengajian itu mereka memiliki problemnya masing-masing. Ada yang datang di suatu taklim itu karena problem spiritual, ada yang datang karena problem keluarga. Maka perhatikan mereka. Seandainya ini bukan majelis taklim, maka perhatikan mereka secara khusus. Face to face itu malah lebih baik. Kemudian ada kreativitas materi dakwah. Seorang dai itu layaknya dia memang menguasai materi-materi keislaman. Kuasailah kalian teman-teman materi keislaman yang luas. Tidak hanya satu materi tok kemudian kalian berdakwah. Kemudian perbedaan ormas. Islam kita ini rahmatan lil alamin. Jadi toleransi sudah menjadi bagian utama dalam maddah dakwah. Jangan karena kita NU kemudian memusuhi saudara kita yang Muhammadiyah. Atau jangan kita umat Islam hanya berdakwah kepada Islam, kemudian orang-orang non muslim kita benci, ya.
Untuk berikutnya, ini juga bagian penugasan untuk kalian. Carilah apa atau problematika dakwah khususnya di era digital ini. Kemudian ini akan menjadi bahan ujian akhir kalian nanti selain praktek berdakwah. Itu teman-teman ya. Kalian membuat suatu naskah jurnal yang komprehensif dengan menganalisis bagaimana problematika yang terjadi di masyarakat. Oke, dari itu pelajarilah lagi tentang metode dakwah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.